Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2024, hari Jumat. Yang dimana ini adalah minggu ketiga terakhir di bulan Oktober 2024. Jadi sisa satu minggu ke depan untuk Oktober 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi bagaimana kabarnya setelah 2 hari saya tidak memberikan update? Semoga apa yang saya sudah share kemarin-kemarin itu bisa menjadi pegangan ya. Yang di grup sih sebenarnya, yang di grup Discord kemarin itu sudah saya kasih, udah beberapa orang yang sudah tahu bagaimana menganalisanya ya. Sudah tahu area-area penting juga, sudah saya kasih tahu kunciannya di mana. Kemudian kemarin pun pada saat marketnya drop ini kok pas banget ya, saya buat analisa. Saya libur di hari Rabu dan Kamis, marketnya gila ini. Hari Rabunya drop gila, kemudian di hari Kamisnya mulai ada reverse naik. Nah ini kemarin di grup Discord ada yang ngebuy nih di sekitaran sini. Nah jadi semoga kalian juga yang nonton di YouTube itu ada yang juga ngebuy di daerah sini ya. Jadi semua kemarin yang drop di sini kalian nggak kaget ya, kalian nggak kaget. Dan ya semoga kalian dari yang drop di sini sudah dapat profit sih. Oke, kenapa dia drop? Ya udah, ini alasannya saya bilang kemarin, ya kan? Nih. Ini 100% H4 trend base extension dan 1618 H4 extension. Udah nih ya, lewat sampai sini. Kemudian H1-nya reverse balik. Udah, ini langsung marketnya drop ke bawah. Ini aksi profit taking namanya. Ya. Ini aksi profit taking yang lumayan gede. Ya, kemarin juga sudah saya katakan ya bahwa saya worry-nya itu sekali lagi pada saat dianalisa di hari Senin ini kan full nih, bentar. Ini kan full liquidity di sini ya, liquidity di sini. Ya udah, ini sudah dibabat semua, berhenti sampai sini. Ini masih sisa lagi satu sebenarnya di sini ya. Di sekitaran 2710 sampai 2705. Ya udah, kemarin diambil semua, kena liquidity, reverse sedikit, tidak sampai ke bawah lagi, langsung harganya mantul ke atas ya. Jadi overall ini liquidity sudah habis ya. Kemarin juga ini marketnya, kalau dibilang kemarin di sini sebenarnya nggak ada liquidity ya. Ini lebih tepatnya terjadi divergence sih sebenarnya di sini ya. Yang di sini dan di sini ini sih ada divergence. Cuman kalau pandangannya kurang kurang sip, walaupun kalau dibantu pakai indikator sih kelihatan. Ya, kayak di sini pakai indikator sih kelihatan, cuman dari indikator pun tidak terlalu tidak terlalu ketara banget ini divergennya gitu kan. Cuman kalau sebenarnya dengan kondisi kayak gini ya, ini kondisi ini kondisi terjadinya divergen di sini. Why? Karena dari jarak high ke sini dan ke sini itu lumayan pendek ya. Jadi ibaratnya dia tuh begini ya. Nah, dari jarak ke sini itu pendek sekali dan marketnya langsung nge-reverse ke bawah. Jadi ini yang bisa dikatakan sebagai divergent ya. Tapi tidak selamanya seperti itu ya. Jadi itu kalau mau biar lebih pasti itu kalian harus lebih sering-sering lihat chart sih untuk bisa tahu ini ciri khas seperti adanya divergent. Oke, kalau kemarin di sini, bentar ya. Oke, kemarin di sini kalau nggak salah, ini bukan liquidity ya. Ini bukan liquidity. Ini lebih tepatnya hanya sebatas ya sideways aja. Marketnya juga nggak ada yang bisa menahan market ya di sini. Ini udah nggak ada area demandnya di sini. Ini udah nggak ada yang bisa menahan juga di sini. Ini marketnya langsung plong turun ke bawah. Literally plong ke bawah. Oke, sekarang bagaimana? Apa yang mau dikata sekarang ya? Apa yang mau dibuat sekarang? Oke, kalau kayak begini, saya rasa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Yang pertama adalah dari segi fundamental dulu ya. Kemarin dari segi kalender ekonomi, kenapa hasilnya bagus bagi USD, tapi kok malah XAU-nya dari yang semula turun tiba-tiba kok nge-reverse naik ya kan? Ini yang semula turun tiba-tiba nge-reverse naik karena dengan kejadian kemarin, saya belum buka websitenya lagi satu.
Karena dengan kejadian kemarin, dengan data ekonomi yang bagus, itu menjadikan suatu trigger ataupun suatu kondisi di mana the Fed masih perlu melakukan pemotongan suku bunga supaya kondisi yang bagus seperti ini, ya, manufacturingnya sudah naik sedikit ke 47,8, servicesnya sudah naik sedikit ke 55,3, dan new home sales-nya sudah lumayan naik ke 738.000. Ya, walaupun ya sebelum-sebelumnya sih pernah sampai 739, tapi sebelum itu kan drop lagi. Jadi kalau bisa dengan data yang sudah lumayan bagus di sini, sudah mulai bagus lagi, maka diharapkan the Fed akan masih akan melakukan pemotongan suku bunga supaya ini bisa ke maintain, ya. Manufacturingnya masih bisa, kalau bisa balik lagi ke 50, flash revisisnya masih bisa flat di sekitaran 55 sampai 60. Kemudian data-data lainnya seperti retail sales juga masih bisa bagus dan sebagainya. Karena yang ditakutkan adalah jika sampai nggak ada pemotongan suku bunga lagi, dari yang data yang sudah mulai bagus, takutnya itu mulai drop lagi karena suku bunga yang masih cukup tinggi sampai akhir tahun 2024, ya kan. Jadi itulah yang memberikan ekspektasi bahwa nanti di bulan depan November tanggal 8, ya ini 8 dini hari ya, jam 3 pagi akan ada pemotongan suku bunga lagi. Dengan sekarang probability-nya adalah 91% responden akan ada pemotongan suku bunga dan 8,7 tidak ada pemotongan suku bunga. Ya, kenapa ini bisa ada spekulasi bahwa tidak ada pemotongan suku bunga nanti di bulan November 2024? Karena ya dengan suku bunga sekarang di 5%, ekonominya itu sudah mulai meranjak naik, ya, meranjak naik. Dan kalau dilakukan pemotongan lagi sebanyak 25 basis poin, dan apalagi di sini adalah setelah pemilu, maka yang ditakutkan adalah market itu terlalu volatile. Jika terjadi pemotongan suku bunga, kemudian adanya pemilu juga, takutnya terlalu volatile. Tapi dari satu sisi, dari segi ekonomi, kalau di hold di sini sebenarnya cukup bahaya. Ya, cukup bahaya jika suku bunganya di hold di November nanti. Kalau saya pribadi sih nanti di November tetap ada pemotongan suku bunga sih sesuai jadwal, ya. November 25, nanti di Desember juga 25. Sama-sama tetap sesuai jadwal nanti. Menurut saya sih seperti itu. Jadi itu alasannya. Kemudian untuk hari ini secara news kita ada dari segi durable goods dan core durable goods order. Untuk nanti malam dari segi durable goods order diperkirakan akan minus 1, sedangkan core-nya diperkirakan akan turun ke minus 0,1. Sebentar ya. Oh, kemarin juga ada data pengangguran, ya. Data pengangguran mingguan kemarin itu drop dari 242 ke 227, tetapi data pengangguran berkelanjutan itu naik dari 69 ke 97. Kemudian secara rata-rata tingkat penganggurannya itu sebenarnya naik dari 236 ke 238. Jadi walaupun data tingkat pengangguran mingguannya ini turun, tapi secara real time data dari sebelum-sebelumnya, orang yang tetap, jadi ibaratnya ini ya, initial jobless claim itu orang yang mengklaim dirinya menganggur itu bertambah, tetapi orang yang menganggur dari sebelum-sebelumnya itu naik, ya. Intinya sedikit orang yang sudah keluar dari pengangguran. Dengan tingkat rata-ratanya naik menjadi 238.000. Jadi dengan demikian, dengan data seperti ini seharusnya nanti tingkat pengangguran di NFP bulan depan itu kayaknya sih bakal naik sedikit, ya. Kayaknya sih bakal naik sedikit. Sepertinya. Kemudian nanti malam, ya, itu sedikit sekilas info. Nanti malam kita ada durable goods order diperkirakan ini tadi ya dari 0% ke minus 1. Kemudian core durable goods-nya diperkirakan dari 0,5 ke minus 0,1. Jadi kalau dilihat semuanya di sini itu mengalami penurunan, entah itu yang inti ataupun yang enggak, ya. Di sini durable goods order dan juga core durable goods order seperti defense dan juga pengecualian defense dan juga transportation. Semuanya sih diperkirakan turun. Jadi dengan demikian seharusnya sih suku bunga dipotong lagi karena orderan
barang tahan lama ya, barang tahan lama di sini masih sedikit peminatnya, yang menandakan berarti dari segi manufaktur itu belum terlalu dari segi pabrik dan juga ya intinya pabrik dan manufaktur itu belum terlalu berdampak dengan adanya suku bunga yang 5%. Jadi seharusnya sih ini akan menjadi trigger kalau sampai nanti malam hasilnya di bawah data sebelumnya, ya nggak perlulah sampai minus. Kalau bisa ini keluar di bawah data sebelumnya, itu bisa menjadi trigger kalau ya berarti suku bunga tetap harus dipotong untuk di bulan depan supaya benar-benar bisa memaintain data ekonomi yang bagus ke depannya. Itu sih. Oke. Jadi itu untuk dari segi kalender ekonomi. Sekarang bagaimana secara teknikal sekarang? Oke, kita kembali lagi ke time frame besar ya. Monthly nggak usah lah saya lihat ya. Kemudian dari segi weekly. Oke, weekly sekarang. Ingat apa yang sudah saya katakan. Weekly berarti kalau dilihat weekly-nya ini turun ya. Dari yang sebelumnya weekly-nya itu di harga 2713 turun ke 2708. Berarti ini marketnya sudah mengambil sebanyak 30%, ya hampir lah ya bisa dibilang 30% dari body monthly, dari body weekly minggu lalu ya, dari body weekly minggu lalu. Nah sekarang problemnya adalah di sini saya mau untuk analisakan sebentar. Untuk target di atas itu bentar, ini kayaknya ada beberapa target yang akan saya ganti ya. Karena ini marketnya sudah ada swing-swing yang baru. Jadi di sini akan saya update untuk target-target all time high-nya juga, dan ini akan saya delete juga ya. Ini sudah oke, ini pivot psikologi akan saya tetapkan. Kemudian di sini tetap 2724, sebentar saya delete. Oke, sekarang bagaimana? Kalau bisa ya, kalau seandainya dalam 19 jam ke depan weekly candle bisa close di atas 2750 ya, nggak perlulah close di atas all time high-nya di 2758. Di atas 2750 aja, entah itu 52, 51, 53, itu bisa menjadi trigger fix banget minggu depan kita bisa masih merasakan bullish momentum. Tapi kalau seandainya close di bawah 2750, it's okay juga, nggak masalah. Tetapi kalau bisa di atas 2740, karena toleransinya ini adalah 100 pip ya, dari level psikologi 2750 ke 2740 ini kan 100 pip toleransinya, lumayan ya. Jadi kalau bisa walaupun di bawah 2750, at least dia close di atas 2740. Entah sekali lagi 41, 42, 43 terserah. Kalau dia close di atas itu ya masih kita merasakan adanya bullish momentum yang cukup untuk di minggu depan. Oke, kalau dia close di bawah 2740 gimana? Ya, kalau di bawah close 2740 saya rasa saya sedikit worry. Kenapa? Kalau dia close misalnya kayak sekarang di 2733, berarti ini menandakan bahwa ekor atasnya itu dominan lebih panjang dibandingkan besar body dan juga dibandingkan dengan besar ekor bawahnya. Seandainya close-nya sekarang di harga 2732, let's say di sini, oke. Berarti dia kan close di bawah 2740 tuh. Berarti ekor atasnya adalah sejauh 250, bentar ini. Ya, sejauh 258 pip. Dengan hanya besar body candle-nya sejauh 111 pip dan ekor bawahnya itu hanya 127, dan jika dari ekor bawah sampai penutupan itu 239, sedangkan dari penutupan sampai candle atas adalah 258. Jadi memang bisa dipastikan ekor atas itu lebih dominan dibandingkan dengan ekor bawah. Nah, inilah yang tidak mau saya terjadi nanti pada saat close candle weekly. Ya. Seharusnya kalau bisa, ini saya kasih toleransi lagi satu, yaitu di 2735 ya. Toleransinya adalah berarti mentok sampai 150 pip dari psikologi 2750 ya. Kalau bisa toleransi maksimal adalah di 2735 pada minggu ini.
Kalau close di atas 2735 saya rasa itu it's okay, karena kalau dilihat besaran body dan juga besaran ekor panjang ditambah dengan dibandingkan dengan ekor atas, saya rasa itu tidak akan terlalu besar perbedaannya. Ya, jadi kalau dari 2758 sampai 2735 itu 229. Dari 2735 sampai ke yang paling bawah, ekor bawah itu 262. Jadi masih ada chance untuk di minggu depan itu kita masih bisa melihat adanya bullish momentum. Ya, berarti kalau saya pribadi menginginkan market itu close di atas 2735 untuk bisa bullish di minggu depan. Berarti ini toleransinya ya dari 2750, 2740, 2735. Kalau di bawah 2735 mungkin saya akan pikir-pikir untuk ambil buy di minggu depan, kecuali memang ada signifikan banget di time frame yang lebih kecil, ada perubahan dan sebagainya, baru saya bisa yakin buy. Ya, walaupun di sini ekor bawahnya sudah toleransi sejauh 30% ataupun sudah mengambil candle weekly sejauh 30%, masalahnya kemarin kan market itu hanya mengambil 20%, kemudian marketnya terbang buat all time high. Ya, berarti kan ibaratnya marketnya itu bergerak seperti ini ya, dari dia turun kemudian naik tinggi, kemudian dia turun lagi lebih rendah dan sekarang naik. Berarti kan secara daily ini ada yang lebih rendah di sini, low-nya lebih rendah ya kan, low-nya lebih rendah karena dia nge-break dari low terakhir yaitu yang ada di harga 2712 ya kan, sebelum dia turun banget sampai ke 2708. Ini sebenarnya yang nggak saya inginkan karena sekarang ini sudah di hari Jumat. Ya, better jika seandainya kemarin drop itu Senin Selasa turun ya kan, turun naik sedikit, turun lagi, kemudian baru dia buat all time high, itu enak. Ya, jadi di hari Jumat kita kan di trading di 2740-an sampai 2750, itu enak. Ya. Karena tetapi ini marketnya kemarin itu turun sedikit, naik all time high sampai 2758 dan drop lagi sampai 2708 dan sekarang naik. Saya rasa agak worry untuk ambil posisi pada hari ini. Ya, apalagi sekarang juga hari Jumat. Tapi untuk penutupan candle weekly, semoga close-nya di atas 2740 deh. Saya nggak minta banyak-banyak, semoga ini close-nya di 2740. Nah, dengan demikian, oke, kita masih bisa instant buy untuk di minggu depan. Ya, jadi seperti itu. Kalau bisa di 2740. Oke. Dari segi weekly, kalau dilihat dari segi indikator, ya ini masih flat ya, tidak ada obat, ini masih 90, kemudian indikator RSI juga masih di atas 70, bahkan masih di atas 80 ya kan, ini masih oke, tidak ada masalah. Dari segi daily sekarang ya, dari segi daily, nah kalau kalian melihat dari segi daily, memang di hari ini ya, saya flashback dulu, di hari Selasa close candlenya ini adalah memang bullish Marubozu. Oke. Ini adalah bullish Marubozu, tetapi bullish Marubozu ini adalah tidak yang saya inginkan. Kenapa? Karena marketnya ini sudah berhari-hari bullish, kemudian dihajar dengan candle bearish dan dihajar lagi dengan candle bullish Marubozu di sini dengan ekor atas bawah yang sangat minim. Sebenarnya kemarin saya worry untuk ambil buy jikapun saya ada buat analisa di hari Rabu. Ya. Jikapun saya buat analisa di hari Rabu, mungkin saya akan bilang ke kalian semua, hati-hati kalau ada yang ingin nge-buy di di hari Rabu kemarin, jikapun saya buat analisanya. Ya, yang pertama kemarin ya kan dia kan nabrak level psikologi 2750, kemudian kena 1618 di sini. Di 1618 H4 extensionnya ya kan. Mungkin saya katakan hati-hati karena candle daily di hari Selasa itu ekornya bisa dibilang hampir nggak ada. Nah, ketika candle dengan ekor di sini hampir nggak ada, berarti perlawanannya itu kecil sekali dari bearish, yang dimana kalau seandainya di hari selanjutnya marketnya itu berubah, ini bisa 100% berubah. Ya, jadi secara textbook teori munculnya candle Marubozu, ya, memang itu kan menandakan bahwa buying power itu masih kencang sekali, ya, masih kencang sekali. Tetapi itu bisa juga menjadi malapetaka. Ya, itu juga bisa menjadi bumerang kalau Marubozu itu muncul di suatu area yang tidak diinginkan. Contohnya kayak kemarin di sini. Muncul Marubozu di psikologi level.
Ini sedikit bahaya sebenarnya. Apalagi dengan bercampur tadi ya dengan 1618 extension, kemudian kena ya dan lain sebagainya. Itu sedikit bahaya karena itu bisa seperti bumerang memutarbalikkan fakta, langsung drop signifikan ke bawah. Nah, di hari Rabu pun kalau saya buat juga di hari Kamis ya dengan close candle seperti ini, kalau saya buat analisa di hari Kamis, saya pun tidak akan bilang kalian langsung berubah menjadi bearish, enggak. Karena sekali lagi 2710, 2705 ini kan bekas ini kan setengah dari body candle di hari Jumat. Dan kalau lihat di H4 ini kan rally base rally, area demand-nya juga di sini. Jadi tidak mungkin saya akan bilang kalian ingin sell di sini, saya rasa enggak. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah jika dikatakan ini sebagai bearish engulfing, iya. Ini memang bearish engulfing, tetapi masalahnya engulfing-nya di sini itu over. Overnya dalam artian dia memang mengambil candle di hari sebelumnya. Ini kan mengambil candle di hari Selasa. Full Morbozu-nya diambil semua, bahkan body kan ditutup di bawah. Nah, overnya karena ketika dia berusaha untuk mengambil candle di hari Senin, ya, ini kan low di hari Senin kan di 2714. Dia kan mengambil low di hari Senin sehingga dia membuat low yang lebih rendah dari sini, ya kan? Low yang lebih rendah. Nah, ketika dia sudah untuk nge-break low di hari Senin, tapi dia gagal untuk tutup di bawah low di hari Senin. Jadi bisa dikatakan adanya ekor atas seperti ini dengan adanya ekor bawah yang seperti ini, walaupun bodinya ini besar banget, ini bisa saya katakan bodinya di sini itu seperti kosong, ya. Ini bodinya seperti bodi yang kosong, nggak ada isinya, yang memang definisi dari aksi profit taking. Jika ada aksi profit taking itu berarti marketnya itu memang jatuh, tapi secara volumenya itu memang ada, tapi volume dalam artian posisinya itu dilepas, bukan ada seller yang masuk, ya, bukan ada seller yang masuk, bukan adanya orderan seller yang masuk. Beda, ya, kelihatan banget kok ciri-cirinya. Untuk tahu ciri-cirinya sih kalian harus lebih sering lihat chart sih, itu intinya. Saya nggak bisa kasih tahu dan sebagainya, itu lebih ke pengalaman soalnya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu sebenarnya kayak candlenya kopong, kopong bahasanya apalah itu ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, saya sih kalau buat analisa di hari Kamis, saya kan prefer langsung kalian ambil instant buy. Tapi masalahnya kalau saya buat langsung instant buy, mau nggak mau berarti stop loss-nya kan lebar banget nih, ya. Mau nggak mau berarti stop loss-nya harus di bawah 2705. Itu berarti 100 pip, ya. Saya tahu kalau 100 pip itu rada bahaya. Itu sih masalahnya di situ kalau mau instant buy itu kan. Itu. Jadi sebenarnya di hari Rabu ini candlenya kopong, ya. Kopong dalam artian ya marketnya turun karena memang posisi buy-nya itu banyak yang dilepas, udah gitu aja, ya, bukan ada masif seller yang masuk, beda. Itulah mengapa di hari Kamis marketnya reverse naik, langsung naik. Nah, kalau seandainya market di hari Kamis kemarin tutupnya itu di 2750, dah kita hari ini adalah instant buy sampai mana? Sampai 2770-an, 80, ya, sampai sana. Tapi karena close-nya kemarin di 2736 ya beda cerita. Karena kalau seandainya di hari Kamis kemarin close-nya di 2750, kita akan melihat candle bentuk hotdog, roti isi, sandwich, apalah bahasanya, yang menandakan bahwa dari yang sebelumnya bullish kencang, hari ini kita langsung akan melanjutkan bullish lagi. Tapi sih candlenya tidak memberikan kita seperti itu kemarin, ya. Dia close-nya masih standar-standar aja. Berarti dari segi daily kita punya satu level area resisten yang kita bisa pakai, ya, untuk saat ini adalah di harga ini berarti ya. Bentar, ini level psikologi plus sebentar, ini deh ya. 2748,5 sampai 2750 ini adalah menjadi key level dari segi daily untuk saat ini. Oke. Jadi secara weekly sudah saya katakan kalau bisa candle secara weekly kalau bisa tutup di atas minimal 2735. Berarti kalau dia tutup di atas 2735 berarti dia tutup di atas penutupan candle daily pada hari Kamis kemarin. Kalau dia tutup di atas 2740 berarti dia bisa kemungkinan tutup di atas high di hari Senin dan kemungkinan juga bisa tutup di atas high di hari Kamis juga.
Kalau dia tutup di atas 2750 fix. Ya udah, berarti secara daily seperti ini candlenya. Ya. Jika candle hari ini close di atas 2750 ya. Close-nya seperti ini. Walaupun dia tidak menyapu all time high di 2758, it's okay, masalah. Yang penting dia sudah close di atas 2750. Walaupun sekali lagi ya 2752, 51, 53 terserah. Kalau close candle kayak begini ya udah, itu akan menjadi penanda bagus banget. Oke. Itu akan menjadi penanda yang bagus banget. Dari segi daily kalau dilihat ya ini nggak bisa saya banyak katakan sih, karena 2713,92 itu kan bukan di daily jatuhnya ya. Tapi kalau mau kalian pakai sih bisa juga ini dari 2715 sampai 2713. Tapi kalau saya pribadi sih untuk support saya prefer di H4. Ini tetap ya di 2710 sampai 2705. Nih bahkan di H1 pun kalian bisa lihat di sini. Ini dari level dari time frame H1 pun kalian bisa juga cari ini adalah sebagai area support. H1 adalah supportnya di 2713,9 ya. Kemudian area demandnya adalah di 2710 sampai 2705. Oke. Ntar saya kembali lagi ke H4 sekarang. Dari segi H4 berarti ini adalah supply all time high sekarang secara H4. Kenapa bisa saya katakan ini sebagai area supply? Karena dia sudah nge-break ini. Ya, dia kan datang dari sini. Dan ini di break. Ya, low ini di break, berarti ini adalah supply all time high. Jadi sekarang kalau kalian ada yang ngide buat nge-sell di pucuk, bisa, hanya saja stop loss-nya berarti harus di atas all time high, jangan di tengah-tengah all time high. Oke. Jadi kalau ada yang mau nge-sell di sini sekitaran 2748, 49, 50 itu kan sekitaran sini lah ya. Stop loss-nya mau nggak mau harus di atas all time high. Berarti karena all time high sekarang di 2758 bisa toleransi lagi sebanyak 20 pip. Berarti di 2760 atau enggak 2761. Jadi kalau ada yang nanti nge-sell di 2748 stop loss-nya berarti 120 pip. Kalau saya pribadi nge-sell enggak? Kalau saya pribadi enggak. Ya. Kalau saya pribadi enggak. Kenapa? Ya ini marketnya masih bullish. Beda cerita. Oke. Nah, sekarang dari segi H4. Dari segi H4 secara bentukan candle ya, ini tadi sudah saya katakan ini adalah area supply all time high. Dan apakah ini bisa dijadikan sebagai area demand baru? Yang dimana ini adalah true demand, kemudian di sini apakah ada demand yang baru? Bisa, cuman ini kalau dilihat belum bisa menjadi area demand yang bagus. Potensinya ada, cuman belum menjadi area demand yang bagus ya. Ingat ya, bedain. Sudah menjadi area demand yang bagus dengan potensi itu beda kata-katanya ya. Jadi harap perhatikan. Ini masih potensi area demand. Nah, sekarang kalau dilihat apakah market structure sekarang sudah bearish? Kalau yang bisa saya katakan secara bentukan candlenya sih iya, marketnya sudah bearish. Kenapa? Karena dia sudah nge-break. Yang pertama dia dari sini ke sini, 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 dia nge-break dua low-nya. Ini di break, kemudian marketnya naik. Ketika market naik, turun, dan sekarang berhenti di tengah, ya kan, berhenti di tengah di sini. Secara bentukannya ini sudah bearish. Secara segini ya, ingat, secara bentukan market structure yang hanya sebesar ini doang, benar ini bearish. Tapi kalau kalian zoom out, beda lagi, ya, beda lagi. Kalau cuma segini doang, iya benar bearish. Yang dimana berarti secara H4 ini adalah swing validnya sekarang ya. Ini high-nya, ini low-nya. Yang dimana berarti secara Fibo kalian bisa tarik dari sini ke salah. Fibo dari sini ke sini, maka didapatlah kemarin harga itu berhenti di 61,8 golden ratio, kemudian marketnya turun ke bawah. Dan ketika turun ke bawah, ini marketnya bukan gagal. Ini kan marketnya belum selesai jalan ya. Ini masih di tengah-tengah soalnya. Mungkin ada sedikit keraguan-raguan dari segi pasar. Market di sini masih jalan. Nah, ketika dia jalan di sini, kita akan melihat apakah market akan benar-benar berhenti di sini di 50% Fibo atau seperti apa.
Karena kalau kita lihat memang untuk area yang nge-sell adalah di sini di supply all time high. Berarti itu adalah di 78,6 sampai hampir ke 100% Fibo-nya. Ya. Sampai ke 100% Fibo-nya kalau memang marketnya itu mau dropnya parah. Karena kalau dilihat ya, ini kan sekarang marketnya masih jalan. Kalau seandainya nanti sampai penutupan hari ini marketnya hanya berkutat di sini-sini doang antara 61, 50 dan 38,2 dan begini doang ya. Begini doang ya. Di hari ini doang dari 36, 40 turun lagi ke 30, naik lagi ke 40 kayak gitu misalnya. Ya, berarti di sini memang dia marketnya structure-nya bearish, cuman saya lihat di sini structure bearish tidak bisa membawa market itu break ke bawah. Yang dimana berarti menandakan nih marketnya kemungkinan bisa turun, hanya saja dia bisa turun ketika mengambil area ini. Yang dimana sekali lagi berarti secara Fibonacci ini tidak akan di-respect oleh market. Market kemungkinan akan merespect area supply all time high-nya itu sendiri. Ya. Kalau kayak gitu dengan ini bearish, boleh nggak kita nge-sell kalau sekarang dengan adanya valid ini high swingnya dan ini low-nya swingnya? Boleh ya. Cuman di mana kalian akan nge-sell? Itu aja kan. Ingat ya, nge-sell di sini itu hanya pandangannya segini doang. Tapi kalau kalian zoom out jangka panjang tetaplah nge-buy. Oke, tetaplah nge-buy. Jadi harap dikondisikan kalian mau nge-buy atau sell tuh harap dikondisikan di mana untuk ambil posisi. Oke. Nah, kalau seandainya sekali lagi ya, ini kan saya nggak tahu nih close candle-nya di hari ini bakal seperti apa. Kalau seandainya hari ini marketnya melewati 100% Fibo ya. Ya udah, ini berarti ada target 1272 di 2770 dan 1618 ada di 2789 ya, atau nggak di 2790 lah, hampir ke 2800. Karena kalau sampai ini break ke atas, maka ini akan menjadi cok yang besar sekali. Dan ini akan menjadi H4 yang baru extension Fibo-nya dengan target bisa sampai 2800. Kalau ini break di atas all time high ya, sekali lagi. Ini bisa menjadi swing yang bisa kalian pakai untuk cari extension Fibo-nya. Oke, berarti ini dari segi H4. Dari H4 kalau dilihat apakah ada resistance become support-nya ataupun support become resistance, ada. Yang ada di key level, bukan key level sih, di angka cantik yaitu di 2740. Oke, 2740 adalah level yang bisa kalian pakai sebagai area resistance saat ini. Nah, kalau secara historinya, ini secara H4, ini kan ketika candle break di atas 2740, market retest, kemudian break. Nah, ketika market ini break di bawah 2740, kemarin sempat retest dan harga juga sudah turun. Ya, market juga sudah turun. Dan ini kemudian marketnya berhenti di sini. Nah, itu dari segi H4 ya. Jadi untuk H4 di sini masih ada area demand, kemudian di sini menjadi resistance become supportnya juga di 2713, kemudian resistannya sekarang di 2740, kemudian next resistance sekaligus all time high adalah dari sini, dari 2748 sampai mentok di 2758, berarti 100 pip ke atas ya, dari 2748 sampai 2758. Oke, itu H4. Sekarang ke bawah ke H1. Karena H4 sudah selesai, H1 pun kalau saya rasa di sini bentukannya sama. Ya. Bentukannya sama di sini, ya. Dari segi candlenya H4 dan juga H1 di sini ya bisa dikatakan sama lah bentukannya. Jadi kalau kalian ada yang ngide buat nge-buy, ya bisa. Dengan kondisi syaratnya adalah harus bisa break di atas 2740. Oke. Kalau ada break di atas 2740, kalian nanti bisalah ambil posisi buy tipis-tipis doang ya. Dengan target sampai mana? Saya pribadi targetin sampai 2748 dulu ya, atau nggak sampai 2747. Kalau dirasa 2748 terlalu ekstrim naiknya, ya 70 pip lah sampai 2747, it's okay, nggak masalah. Karena sekali lagi ini kan supply all time high-nya. Dan saya rasa di sini akan ada reaksi ataupun bisa aja nggak ada reaksi di sini. Ya, kenapa? Karena di sini adalah aksi profit taking soalnya. Ya, ini adalah aksi profit taking, bukan seller yang masuk. Tapi kalau secara bentukan candle memanglah itu area sebagai area supply. Jadi kalau seller masuk, saya rasa
2750 akan ada seller yang masuk sih. 2750 ada seller yang masuk, plus orang yang sudah nge-buy akan dilepas posisinya. Itu. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 2740 ya silakan tipis-tipis saja ya. Terus untuk di bawah 2740 di antara 2740 sampai 2713 kita bisa nggak punya satu area supportnya juga. Secara H4 tadi kan nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau dari segi H1 di sini ada satu struktur demand-nya. Demand juga sudah dites, kemudian mental naik, dan saya pribadi pun saya ada ambil posisi buy kemarin malam di sini ya. Di 27 berapa ini ya, 2724 kayaknya saya kemarin ya. Bentar. Oh enggak, 2723,4 nih pada saat di pucuknya di sini saya ada ambil buy di sini. Ketika marketnya turun di sini, turun sampai bagian atas 2723,4 ya. Saya buy, target sampai mana? Target sampai sini, sampai di 2733. Cukup 100 pip selesai ya kemarin malam. Nah, kalau dilihat apakah kita bisa nge-buy lagi di sini? Ini masih oke, nggak masalah, karena kalau dilihat ini juga sebagai area resistance become support untuk saat ini yang ada di 2723,70 ya. Saya genapkan ke bawah aja 2723,70. Buset, susah banget saya ngomongnya. Oke. Kalau ditanya lagi, antara 2740 sampai 2723 ada nggak titik tengahnya? Untuk saat ini ada. Tapi di sini bukan sebagai titik yang bisa dipakai untuk buy sih. Karena di sini biasanya banyak banget tuh. Karena lihat di M30 ini tidak terlalu banyak di respect oleh market ya. Apalagi M15 ini nggak terlalu banyak di respect. Tapi kalau dari segi H1 sih di sini so far di respect oleh market ya. Dari sini sampai ke sini. Berarti ini adalah respect area support sekarang untuk dari segi time frame H1 ya. Apakah saya mau nge-buy di area ini? Ya, kalau kalian berani nge-buy di sini nggak masalah sih. Kalau saya pribadi sih ini hanya sebatas pivotnya doang ya, pivotnya doang untuk ambil untuk mencari kepastian apakah ini marketnya mau turun atau mau naik, itu aja sih. Kalau saya mau nge-sell gimana? Kalau saya nge-sell prefer di atas. Saya pribadi pun kalau ada yang mau niat nge-sell saya prefer di all time high. Kalau saya prefer nge-sell di bawah gimana? Kalau saya mau nge-sell di bawah, better langsung break di bawah 2700 baru saya prefer buat nge-sell. Jadi selama harga masih di atas 2700 intinya tetap masih bisa nge-buy. Walaupun strukturnya di sini adalah bearish ya untuk saat ini. Ini tetap ya, ini low-nya, ini high-nya. Walaupun strukturnya sekarang ini bearish ya, dan ini condong untuk bergerak ke bawah, saya nggak mau yang namanya melawan kondisi tren yang majornya itu bullish banget dengan hanya mengandalkan pergerakan sekarang. Itu aja sih. Kalau saya mau sell better langsung di bawah 2700 baru saya mau nge-sell. Kalau masih seperti ini, slow seperti ini, better saya mungkin ambil posisi buy sih. Kalau dilihat nge-buy di time frame yang lebih kecil, ntar kalau dilihat di time frame yang lebih kecil M5, apakah ada kondisi marketnya itu melakukan change of character? So far sih nggak ada. Kalau kalian mau scalping tipis ya, nanti deh kalau harga bisa break di atas 2735 kalian bisa ambil buy lah nanti ya. Nih kalau nanti harga bisa melewati 2735 kalian bolehlah ambil posisi buy tipis-tipis ya sampai 2740 tadi, dapatlah 50 pip ya kan kalau ada mau scalping. Kalau mau scalping di bawah ambil sell ya bisa lah ya 27, tapi ini time frame-nya bukan H1 ya, time frame-nya adalah M30 sampai M5. Kalau ada yang mau nge-sell di bawah 2730 tipis-tipis aja ya 30 pip dapatlah ya sampai sini. Sampai 2727 di sini. 2727 di sini. Ya dapatlah ya 30 pip ke bawah kalau ada yang mau ngambil posisi sell nanti. Kalau saya pribadi sih better ambil buy, cuman saya pikir-pikir dulu ya. Kalau saya mau nge-buy lagi saya akan tunggu di atas 2735 atau 2740 sekalian lebih secure-nya, lebih aman. Kalau misalnya nggak bisa ya saya stay away dulu. Lagi juga sekarang hari Jumat ya kan, chill aja, santai aja di hari Jumat. Jangan terlalu memaksakan diri.
Jadi kalau sekiranya dari hari Senin sampai hari Kamis sudah profit lumayan, ya jangan memaksakan di hari Jumat itu kalian open. Ya nikmatin juga hari Jumat, ini adalah weekend, ya kan? Weekdays mendekati weekend, jadi nikmati hari terakhir dalam trading. Karena kemungkinan minggu depan better sih ya. Ini sekilas info aja buat kalian semua. Nanti juga di Discord mungkin saya ingatkan lagi sekali lagi. For your information, mungkin sebaiknya minggu depan sampai 2 minggu ke depan, berarti dari tanggal 28 sampai 8 November 2024, better kalian stay away dulu. Kalau seandainya nggak nemu setup yang bagus, kalau seandainya kalian nggak nemu area demand yang bagus, kalau kalian nggak nemu yang namanya break yang bagus, sebaiknya kalian jangan nekat open posisi di minggu depan sampai di 2 minggu lagi. Dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 8 November. Ini saya kasih advice saja ya, saya kasih informasi karena mulai minggu depan market kemungkinan sudah mulai ada reaksinya dalam hal mulai ada sedikit antara marketnya itu akan flat walaupun ada berita-berita besar, atau marketnya sudah mulai melakukan price in untuk masalah pemilu nanti ya. Jadi di minggu depan itu akan banyak banget ada berita. Jadi kalau kalian nggak siap dengan adanya berita yang super banyak dari minggu depan sampai 2 minggu lagi, better stay away dulu ya. Kalau saya pribadi, saya akan tetap memberikan analisa harian seperti biasa. Tapi kalau saya ditanya apakah saya akan trade, saya hanya akan trade mungkin sampai hari Selasa atau nggak sampai hari Rabu di minggu depan ya. Dan di awal November pure saya akan stop ya, saya akan stop. Better saya kehilangan momentum daripada harus acak-acakan ya. Karena ya, sekali lagi ya, November itu mungkin akan menjadi bulan yang lumayan, volatilitasnya akan lumayan. Jadi better, kalau saya pribadi better selesai semua dulu beritanya, pemilu kelar, NFP kelar, FOMC kelar, baru saya akan masuk lagi. Kalau itu belum kelar semua, better saya skip ya. Saya nggak mau menghancurkan apa yang sudah ada gitu kan. Better saya stay away dulu. Dan saya pribadi better kehilangan momentum daripada harus memasuki pasar yang terlalu gila ke depannya. Ini saya ingatkan sekali lagi. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, kita lihat penutupan weekly-nya di mana. Kalau bisa yang saya inginkan marketnya itu close di atas 2735 lah at least ya. 2735. Kalau bisa di atas 2740 pun bagus banget. All time high luar biasa bagus. Dan semoga sih di atas 2735 sih minimal ya untuk penutupan weekly pada minggu ini. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.